Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Iya, Masya Allah. Jadi tadi ada penyembah kutu sagu bertanya tentang perintah sunat dalam kaidah Islam. Tadi itu sebelum beliau naik di awal tadi ada beberapa penyembah kutu sagu tadi itu bertanya tentang Islam, tentang roh kebenaran dan seterusnya. Saya memberikan data bagaimana keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam dalam kaidah pengajaran kebenaran kepada Bani Israel. Itu banyak hal yang kita ungkapkan. Yang pertama tentang perjanjian kekal. Orang Kristen harusnya memahami bahwa perjanjian kekal Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Abraham. Itu dulu. Apa salah satu dari perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham? Yang pertama adalah sunat. Kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kemudian diambil oleh saudara Kristen, bahwa keturunanmu laki-laki yang ada di antara kamu, orang-orang asing dan seterusnya, harus dikerat kulit khatannya, dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian kekal. Orang yang lahir di rumahmu, orang yang engkau beli dengan uang, harus kamu sunat. Maka dalam dagingmu lah berit millah atau brit millah. Perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi brit millah atau perjanjian sunnat itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh mohel. Kalau di kita bidan atau tabib atau dokter. Itu dalam kaidah orang-orang Yahudi. Jadi ketika dikatakan berit, keturunan Abraham itu memiliki berit milah. Berit milah itu artinya perjanjian kekal sunnat Abraham dengan keturunannya. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW tanpa ada perintah bersunnat yang diterima di dalam Al-Quranul Karim, itu sudah menjadi pokok utama, hukum primer antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi kalau anak kutu kampret minta dalil, mereka tidak perlu dalil sebenarnya. Mereka hanya sakit hati karena umat Islam itu bersunat, sedangkan umat Islam bersunat itu sama seperti nabi-nabi, sama seperti Tuhan yang mereka sembah yang katanya Tuhannya padahal bukan. Yaitu Yesus. Yesus bersunat, umat Islam bersunat. Monyet tidak bersunat, ya sama seperti mereka tidak bersunat. Jadi si kutu kampret tadi itu mencari mencari impas ya. Dia mau supaya kita dengan mereka itu sejajar, padahal tidak. Kita sejajar dengan Yesus. Dari segi kelamin saja, kekudusan kelamin kita itu sama kekudusan Tuhan yang dia sembah. Kulubnya Tuhannya dengan kulub kita itu kadar sucinya sama. Sedangkan mereka, kemaluan babi setara dengan kemaluan mereka. Maka wajar ketika di dalam kitab mereka di 2 Petrus 2:19-20 mereka disetarakan dengan babi dan asu. Nah, kembali kepada pertanyaan Bani Kampret yang tadi. Tuhan berjanji dan mengangkat brit millah, yaitu sunat keturunanmu, anak-anakmu, secara turun-temurun wajib hukumnya bersunat. Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam. Perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Kita tidak ada hubungan darah dengan baginda Rasulullah. Maka secara silsilah kita nggak wajib sunat. Saya ulang, kita nggak ada secara silsilah dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti mereka menganggap diri mereka adalah keturunan Israel. Sayangnya dihantam jidatnya langsung KO oleh Wahyu 3 nomor 9. Orang di luar Israel ngaku Bani Israel itu adalah jemaat setan. Kalau kita bukan orang Arab, kita bukan kemudian keturunan Nabi Abraham, bukan. Apakah kita bersunat karena keturunan? Enggak. Yang bersunat karena keturunan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersunat karena faktor millah Abraham. Selain faktor keturunan, di dalam kitab Kejadian 17, di situ jelas dikatakan bahwasanya kakek yang pertama antara Yahudi dan Islam, kakeknya yang mengajarkan dinul Islam lah yang pertama bersunat. Ishak belakangan. Di dalam kitab Kejadian 17:26, subhanallah, Nabi Isa yang tidak dianggap sebagai anak oleh orang Kristen, tidak dianggap sebagai keturunan katanya, ternyata di situ tertulis, saudara-saudara, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Ismail anaknya disunat. Ismail anaknya Abraham disunat. Berarti Abraham dan juga Nabi Ismail menerima perjanjian kekal karena Nabi Ismail adalah anak yang sah. Nabi Ismail adalah keturunan yang sah. Jadi sekali lagi umat Islam kalau ditanya mana perintahnya kemudian bersunat, umat Islam diperintah selayaknya orang-orang Yahudi dalam kitabnya Nabi Musa, itu tak ada. Tapi kalau kedudukan kemudian sama seperti Nabi Abraham, ada. Apa itu? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Apa kata Al-Quran? Apa kata Allah? Orang yang bahlul, orang yang dongo, kutu kampret adalah orang yang membenci sunnat. Itu kata Quran. Diterangkan dalam Al-Quran, wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Jadi orang yang membenci sunnat, kata Quran, itu adalah orang bahlul. Dia adalah orang bahlul, orang dongot, orang dompala. Yang membenci sunnat itu orang dongot, orang dompala, orang yang menggambarkan kelaminnya tidak kudus seperti kelamin kerah. Jadi wanita-wanita, sekali lagi, siapapun kalian, carilah kulub yang bersih. Jangan cari kulub yang mirip kulub babi. Wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci sunnat, orang yang membenci ahad dalam bertuhan, orang yang membenci kurban hewan, hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan ketiga-tiganya itu tidak dijalankan oleh kutu kampret. Tidak dijalankan tiga-tiganya. Diajarkan satu Tuhan, diganti menjadi tiga. Diajarkan potong kulub, diganti potong hati. Diajarkan kemudian sembeli kurban, diganti sembeli Tuhan. Ya memang mereka ini dompalak memang, kardoba, pitikana-kanai, beleng-beleng. Itu Al-Quran. Lalu kalau umat Islam kemudian posisi di hadapan Tuhan kedudukannya sama, menerima perintah sunat layaknya Nabi Abraham, yes, umat Islam tidak kemudian bersunat karena Torah. Umat Islam bersunat karena Al-Quran. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Al-Quran, wahai manusia, jika engkau ingin aku cintai, jika engkau ingin dosa-dosamu aku hapuskan,
maka ikuti nabiku Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, berarti ada perintah mengikuti Nabi Muhammad. Sama seperti Bani Israel ada perintah mengikuti Nabi Abraham. Bersunat. Nabi Muhammad memerintahkan kemudian salah satu fitrah umatku adalah bersunat atau khitan kulub. Nah, itu perintahnya. Perintah Rasulullah. Umatnya bagi laki-laki wajib sunat. Perintahnya ikuti Nabi Muhammad, ikuti perintah beliau. Apa yang diperintahkan beliau itu adalah wahyu dari aku. Itu perintah dari aku. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku menurunkan Al-Qur'an kepada nabiku Muhammad agar nabiku Muhammad menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan apa yang manusia harus kerjakan. Salah satu penjelasan dari pewahyuan kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah memerintahkan kaumnya, umatnya untuk bersunnat. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah. Millah siapa? Millah Ibrahim hanifan. Apa millah Ibrahim? Millah Ibrahim itu berit millah dalam Kejadian 17 nomor 10, 14, Kejadian 23 nomor 21, Kejadian 21 nomor 4 itu diterangkan dalam di kitabnya orang Yahudi tentang berit millah. Berit millah yang artinya adalah perintah untuk memotong kulit khatan atau kulit kelamin. Itu teman-teman sekalian. Jadi berbahagialah kita ini karena kedudukan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan keturunan Nabi Abraham alaihissalam itu di hadapan Allah sama, setara. Sama-sama diperintahkan motong kulub. Setan ada nggak diperintahkan motong kulub? Enggak. Babi? Enggak. Anjing? Enggak. Monyet? Enggak. Kera? Enggak. Gorila? Enggak. King Kong? Enggak. Biawak? Enggak. Kuda Nil? Enggak. Kuda laut? Enggak. Singa? Enggak. Kutu? Enggak. Kuman? Enggak. Kristen? Enggak. Gitu. Jadi kita harus membedakan antara ajaran langit dan ajaran bumi. Bagaimana caranya membedakan antara ajaran samawi dengan ajaran ardi? Lihat kulubnya. Kalau kulubnya tertutup, itu artinya otak orang itu tertutup. Kalau kulubnya terbuka, itu artinya otak tersebut terbuka. Nah, jadi kenapa banyak orang menyembah kepada makhluk? Karena kepalanya masih tertutup kulit khatan. Begitu saudara-saudara. Cuma mana dalilnya Muhammad disunat mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan mulutnya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat? Nah, ayo. Di mana Lukas bertemu Yesus pada saat dia kanak-kanak? Ayo. Berarti kalau tak ada pernyataan Lukas melihat pada saat bayi, berarti Lukas melihat pada saat dewasa. Mungkin. Tapi kalau nabiku dari lisannya sendiri, salah satu kemuliaan yang diberikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat, sehingga tak ada orang di luar mahramku yang melihat kelaminku. Subhanallah, manusia suci yang tidak pernah terjamah oleh kehinaan. Gitu saudara-saudara.
Nabi Muhammad sendiri. Karena yang tahu orang itu bersunat atau tidak bersunat ya dirinya sendiri. Bunda Rahma, Bun, Menjauh dia. Bun. Lanjut. Nah, bisa nggak kemudian Bunda Rahma tahu kalau Pak Bom Bom sunat? Kalau Pak Bom Bom bilang aku sunat, kenapa ngamuk? Kok ngamuk? Kayak setan aja ngamuk. Yesus datang diamukin, Musa datang diamukin, Abraham datang diamukin, Nabi Muhammad datang diamukin, Bang Suma datang diamukin. Tapi giliran sama babi, sayang-sayangan. Pak Juma, ada nggak penulis Bible itu bersunat? Penulis Bible bersunat. Paulus mengatakan di Filipi 3 dia bersunat dari keturunan Benyamin. Kalau Lukas enggak, kayak Markus enggak juga. Kalau Matius dan juga Yohanes penulisnya kita nggak tahu siapa. Gitu. Kalau bapak-bapak gereja yang mengkanonkan Bible itu bersunat nggak ya? Sebenarnya gini, Paulus mengatakan dalam Galatia 2:8, Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Oh gitu tuh jawabannya. Iya. Jadi kalau di deret-deret itu kelihatannya nggak bagus loh itu, pakai helm semuanya. Bau. Bayangkan ya kalau seharian itu ya beraktivitas di luar rumah, pulang-pulang, Iya. pulang-pulang sampai di rumah begitu, dibuka itu baru dicolek dikit, bau apa kira-kira itu ya? Bau gosong. Bau mulutnya ini, bau mulutnya mereka. Bau jigong berarti Gurunda. Nah itulah orang tame gitu. Bayangkanlah itu ya teman-teman, hubungan yang diberikan Allah ketika Adam alaihissalam sendiri, kemudian Allah menciptakan pasangan untuk saling bermesraan, memadu kasih, melampiaskan rasa cinta, mahabbah, kerinduan, kasih sayang, rasa memiliki antar Adam dan bini. Saya tidak bisa bayangkan kalau yang terjadi kepada Nabi Adam tidak sama seperti Nabi Muhammad, di mana tradisi Yudaism secara internal mereka meyakini bahwa Adam itu salah satu manusia yang dicipta dalam keadaan sunat. Tak bisa kubayangkan kalau Nabi Adam tidak bersunat, kemudian memadu kasih dengan istrinya. Waduh, saya mau bersin langsung. Iya kan ya? Berarti memadu kasih bersama campuran tepung. Seharian beraktivitas, pulang-pulang ke rumah kan, ya, mungkin sudah kebelet kali, langsung main seruduk sama pasangan. Kan masuk semua itu. Iya kalau di tempatnya. Seruduk roomnya ya. Itu kalau di tempatnya Bang Handi. Ya kalau bukan di tempatnya. Ya menyebar kemana-mana itu virus. Cuma nama congor. Iya. Ayo diskusi Bang, diskusi. Ya ayo. Ayo. Selalu ada pasukan. Enggak, adik-adik saya di sini diam. Ayo silakan. Angkat tema. Itu semua termute. Malu-maluin. Semuanya termute. Semuanya termute. Tinggal kita berdua. Ayo. Mau angkat tema apa? Ya satu aja. Ya silakan temanya. Anda yang pilih, jangan saya. Ya, terima kasih. Iya. Makanya jangan kayak si Handi itu. Wah, suka mute-mute dia tuh. Udah cepatlah. Sesama orang Makassar begitu memang. Jangan bawa suku di sini, tidak bagus. Ya Anda yang bawa suku juga kan, pakai bahasa Makassar. Ya. Tidak bagus.
Saya orang Makassar, wajar lah saya pakai bahasaku. Tidak boleh. Bahayanya ini mental penjajah. Maksakan Itu kan kehendak. ngomong aja udah begitu. Lah jangan maksakan kehendak, Bung. Ini bukan zaman Nggak penjajahan. Loh, Kalian kenapa tidak bisa kamu maksakan paksakan. kehendak? Mau Mana diskusi diskusi atau bahasa tidak? Makassar? Lo mau diskusi atau Lah tidak? sabakna kita Makassar, Ayo, cair kok ngapa? Hacim. Ya udah. Lu Kenapa laut kamu sono. larang saya menggunakan bahasa saya? Itu bahasa tumpah darah saya. Ada-ada aja. Ini mental penjajah. Bunda, sakit hatinya dia bawa naik, makanya begitu dia kesian sakit hati. Oh, kadang Bunda Rahma memang pinter ya. Betul. Jadi dia Hati naik itu, dengan mau sakit itu dia hati. menjerit-jerit. Kenapa ini kodong karestengku ini begini kamu? Jadi meronta-ronta dari dalam karung Ronta-ronta keluar. hatinya itu. Mau bunuh diri, bundir, masih takut ke mati. Iya. Padahal sudah ditebus sama Kristus palsu. Apa bukan gara-gara karena saya bilang Islam dengan Yahudi sama-sama sunat dan dia dengan setan sama-sama tidak sunat. Iya, itu nih sama binatang Dia itu tidak sunat binatang dia apa itu. fakta? Halo, selamat sore Bang Suma. Ya, sore saudara. Ketemu lagi ya. Iya, silakan. Gimana Bang, kabarnya baik? Baik. Ini bahas apa nih? Lagi bahas apa? Ya, Bang Handi tadi itu yang tentukan tema. Bang Handi, Handi Sel nih ya? Iya. Atau Anda yang memilih temanya apa? Saya kan nggak tahu, makanya saya naik sini. Baru aja buka TikTok juga. Mau bahas sunat? Kalau sunat sih boleh aja, tapi untuk sejarahnya ya, kalau soal sejarah saya kurang paham sih. Ya udah, keselamatan aja gimana? Keselamatan. Kalau mau nanya soal keselamatan, bisa saya jelasin. Atau sesuai dengan tema yang diangkat Gurunda itu, eksekutor penyalipan itu pahlawan atau sivilisasi saja? Bukan pahlawan. Sibilisis. Apa itu sivilisasi? Yang keluar mati misalnya. Saya pun heran kenapa di kitab Anda itu Yesus bertato. Siapa dia yang bertato itu? Ya, dalilnya di mana? Iya, Di dalam Di Bibelnya, tapi tolong tunjukkan ke saya biar saya tahu. Soalnya Wahyu selama 19. saya baca Bible sampai sekarang nih saya nggak pernah ketemu kalau Yesus itu bertato. Wahyu 19 nomor 16. Wahyu 19 nomor 16 ayat 16. Iya. Coba tolong bacain. Dan pada pahanya tertulis Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 9. Kalau itu Yesus asli, tidak mungkin. Karena Yesus asli tidak pernah bertato dan tidak pernah melanggar firman Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 19 nomor 5, di situ dikatakan, jangan kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, jangan engkau terpengaruh oleh orang besar, dan seterusnya.
Jadi kalau kita melihat di data nomor 15-nya, 25-nya, data 25-nya, di pengadilan saja itu tidak pernah terjadi ada ribut mengenai pelanggaran karena bertato. Sedangkan data selanjutnya jelas mengatakan bahwa tidak boleh kemudian mencoreng atau mengulas atau menulis sesuatu pada tubuh. Tak boleh melukis tubuh. Terus. Nah, itu. Kalau Yesus yang melakukan itu di data 28-nya, maka itu tidak mungkin. Coba Anda lihat imamat di data 29 atau 28 di imamat 19 itu. Ya baik, jadi saya mau tanggapi soal dalil yang tadi disampaikan oleh Bang Suma menurut Wahyu 19 ayat 16 itu ya. Yang dibacakan oleh Bang Suma tadi bahwa dan pada pahanya ya. Iya. Dan pada pahanya ini di sini katakan demikian, bukan seperti yang Bang Suma baca tadi. Di sini dia bilang dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Ini firman Allah. Entar dulu saya coba pelajari dari ayat 19-nya. Itu dan matanya dan di atas kepalanya. Iya, imamat 19 nomor 28. Di dalam imamat ini saya pegang Bible yang perjanjian baru aja, jadi untuk perjanjian lamanya nggak ada. Tapi untuk ini, untuk sementara ini memang saya tidak bisa menjelaskan karena saya takut saya harus pelajari dulu ini Wahyu 19 nih, karena saya jujur bahwa saya ini awam, belum terlalu paham. Saya bukan seseorang yang belajar tentang sekolah teologi, tetapi ini akan saya pelajari dan mungkin suatu saat kita ketemu lagi saya bisa jelasin. Oke. Ya. Atau gimana Bang Suma? Menurut saudara, Yesus ini taat perintah Tuhan atau tidak? Kalau dia nggak taat, kenapa dia dikatakan bahwa dia itu tidak berdosa? Oke. Kira-kira imamat 19 nomor 28, janganlah kamu mengoresi tubuhmu, janganlah kamu mentato kulitmu, akulah Tuhan. Jangan kamu mentato kulitmu. Nah, menurut saudara, Yesus melanggar ini atau tidak? Makanya tadi saya katakan bahwa soal itu saya belum bisa kasih penjelasan sekarang karena memang saya ini bukan sekolah teologi, saya belum terlalu paham soal itu, jadi nanti saya akan jelasin ketika kita ada pertemuan lagi. Ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 31, Yesus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yohanes 8:29, Yesus tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Yohanes 4 nomor 34, Yesus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang berkenan kepadanya.
Berarti mustahil Yesus melanggar imamat 1928. Dengan kata lain, yang datang ke Pulau Patmos dengan menggunakan tato di paha itu bukanlah Yesus. Selesai. Saya belum bisa bantah itu, Bang Suma. Mungkin yang lain aja. Selamat sore. Selamat sore. Mungkin yang di bawah bisa bantah, Trum. Ya, Sering ikut kayak gitu, apa itu? Ini The Trum bisa membantahnya? bagaimana Bang? Ya, bisa membantahnya bahwa Yesus itu bertato. Yesus bertato. Di mana ayatnya Bang? Bahwa Yesus yang asli tidak bertato. Siapa yang kemudian siapa yang kelihatan di Pulau Patmos itu mengaku Yesus, tetapi terbukti ada tato di pahanya, itu siapa? Yang mana? Bagaimana ayatnya bunyinya? Ayat berapa? Di Wahyu tadi, Wahyu 19:16. Coba tampilkan di ayat Wahyu 19 ayat 19. Iya. Sedangkan Yesus itu tidak pernah mengaku raja. Yang ingin menjadi Jangan raja. lari dulu. Jangan lari dulu. Saya jelaskan sambil kamu baca. Tidak, Sedangkan maksudnya jangan lari ke pembahasan raja lagi dulu. Sudah lain. ya kan di tatonya, di pahanya itu tertulis raja segala raja. Iya, kita Setahu buktikan dulu tato itu kalau ada, baru kita lanjutkan ke rajanya. Oke. Wahyu 19 nomor 16. Wahyu 19 ayat 16. Ada yang punya onde-onde kah? Onde-onde ubi yang diparut, di tengahnya ada kelapa dan gula merah. Habis itu digoreng. Klepon itu, ada klepon. Tapi yang panas, adek. Iya, meluber meleleh. Nanti ditanya, buat apa Bang Suma dalam keadaan panas? Kusuruh teman kita yang Kristen Oh, gigit. ini. Ini Sambil kan dari menjawab. ayat 15. Dan dari mulutnya lah keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan Oh iya, ini bahasa-bahasa metafor ini Bang. Bahasa metafor. Jadi itu tidak betul ada di pahanya. Iya, ini bahasa-bahasa metafor. Ini kan kayak begini kan. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Nah, ini kan nggak ada yang kayak gitu. Ini kan bahasa metafor ini. Bahasa-bahasa alegoris yang Loh, ini dalam Iya. keadaan dia sudah bahasa-bahasa Tuhan. perumpamaan. Iya. Bukan perumpamaan lagi. Yesus itu banyak mengungkapkan bahasa-bahasa perumpamaan. Di Alkitab itu banyak dipakai kata-kata perumpamaan. Kalau Anda nggak mengerti jadi maksud bahasa-bahasa tato ini apa? perumpamaan ya Ya, susah. Oke, anggaplah itu perumpamaan. Ya. Jadi maksud tato di paha itu maksudnya apa? Iya, di situ menegaskan bahwa raja segala raja, dia ada raja segala raja. Dan harus sekali di pahanya tertulis. Iya, makanya saya katakan itu adalah perumpamaan. Bahasa-bahasa alegoris atau bahasa-bahasa majas yang memang dipakai dalam Alkitab itu ada semua itu bahasa-bahasa gitu. Dan Yesus pun mengajarkan dengan perumpamaan banyak. Jadi Tapi kan kita Yesus nggak bisa mengatakan, juga mengambil ini ada tiang-tiang langit. Mana Yesus- tiang langit nggak ada. Itu Yesus perumpamaan semua itu. Iya, jadi kalau tidak masuk akal perumpamaan gitu aja. Selesai. Tidak, bukan nggak masuk akal. Maksudnya Padahal tertulis ini kan di situ. menjelaskan
Tuhan segala kekuasaannya, memang nggak bisa juga kita pakai akal yang kita nggak Iya, bisa. masalahnya Tuhan pakai tato di paha itu kan Nggak melanggar ada ditulis perintah. tato di sini, nggak ada tulis tato. Loh, Kalau kau bisa inilah buktikan itu ditulis tato, baru saya bilang iya. Inilah Kalau nggak ada saudara, inilah Ya, saudara. sebentar lagi saya di mute ini. Itulah saudara, karena di situ dikatakan Sebagaimanapun Anda mau bilang, tidak ditulis di situ tato. Biar kau mau berkelit bagaimana, tidak tertulis di tato di kakinya. Kalau ada tulis begitu baru betul kau. Saudara, menurut saudara, tato itu apa? Apa tato? Iya, makanya saya tanya Tulisan tato itu. yang ada Tato di itu kulit. adalah tinta yang digambar di badan pakai mesin. Nah, terus apa? Nah, ini Terus apa? dituliskan di kitab saudara Wahyu Iya, 19 nomor 16 ada tertulis di pahanya Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tertulis di paha itu apa namanya? Apa yang tertulis? Itu kan saya sudah bilang bahasa alegoris. Kecuali Iya, di situ kalau ditulis tidak masuk tato, akal baru alegoris. nggak ada tulisan tato situ, Pak. Nggak, saudara. Jangan pura-pura ketawa. Kecuali ada ditulis, oh ditato paha sebelah kiri. Tertulis di Kalau hanya paha itu tertulis apa? dan lain-lain, makanya saya Kalau bilang tertulis tadi, di paha bahasa itu bukan tato. alegoris, bahasa Kalau metafor, tertulis bicara bahasa sendiri dia turunkan. perumpamaan. Sepak dia pantatnya. Gantian. Iya, mau diturunkan kan saya kan? Iya, karena kau gila, kau bicara Jadi, sendiri. kalau Majnun jangan begitu. Nah, turun. Karena Anda nggak tertib. Bukan tidak tertib saja. Namanya tato itu tulisan atau gambar di tubuh. Itu tato. Dia cari mana tulisan tato di situ mana? Kan dompala. Ada gambar kelelawar di dada sebelah kiri lo. Terus saya bilang, loh kok kamu bertato? Mana ada tato di sini? Mana tulisan tatonya? Nggak ada. Ini kan cuma gambar kelelawar. Itu kan koplak. Kalau sudah ada tanda yang diberikan di tubuh berupa gambar, berupa tulisan, itu namanya tato. Inilah kalian gila Bang Majnun Suma. semua. Bang Suma. Halo. Bang Suma. Apa anak Paulus? Ya, jadi gini, apa namanya, kalau memang mau diskusi kayak gini, gantian, jangan semua omong. Kalau memang dia lagi menjelaskan, Nggak coba usah kau semua ngatur di sini. menjelaskan, Woi, Apa yang nanti baru dijelaskan? ditanggapi. Apa yang dijelaskan? Ada tertulis di paha dibilang bukan tato. Ya, karena kalau yang namanya tato dengan tulisan itu bisa beda. Orang bisa tulis dengan cara apapun itu bisa, tapi kalau memang tinta yang tadi seperti yang dia katakan dengan mesin itu baru tato namanya. Begini aja deh. Sekarang kalau saya tulis pakai pulpen, Begini sesuatu aja, kalau ada orang Kristen yang mengaku bertemu Yesus, tolong disuruh Yesus tinggal dulu sebentar. Saya mau periksa pahanya. jadi Bang Suma, kalau saya pakai pulpen, saya tulis di badan saya sesuatu dan Anda bisa baca, apakah itu tato? Apapun ceritanya, dengarkan perintahnya Bang. Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja. Meraja dalam bahasa Ibraninya itu, orang-orang yang belajar Ibrani itu menuliskan natan. Apa itu? Memberikan atau menggoreskan atau membuat atau membubuhi atau meletakkan. Itu. Jadi itu dilarang. Jangan kau membubuhi, jangan kau menggoreskan, jangan kau menuliskan di bagian tubuhmu tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan yang melarang itu, nggak boleh. Kadang-kadang kayak apa ya? Pasti nggak nyambung nih. Ini kan ada korelasinya, makanya saya mau omong nih. Seperti ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kan itu sering dibahas. Pasti nggak nyambung nih.
percaya kepada Tuhan, kita injak ular berbisa pun nggak Ular ke bakalan ular gigit, dia. minum racun maut pun nggak bakalan mati. Nah, itu kan pasti nggak nyambung. Kalau Nggak kena, kan? diterjemahkan secara dulu. Nah, kenapa dia ke Markus 16? Apa hubungannya dengan tato? Susah. Sulit. Kan tadi itu dibilang perumpamaan. Perumpamaan Makanya lagi. ini saya mau jelasin. Tapi di mute. Coba dijelaskan Kayak apa gini, maksud ini nggak tertulis. adil namanya. Coba saudara jelaskan apa maksud tertulis di paha, akulah raja di atas segala raja. Iya, karena memang benar dia adalah raja di atas segala raja. Di mana kerajaannya? Kerajaannya yaitu semua di bumi, di sorga, semua punya dia. Sesuai dengan yang tertulis dalam Injil Yohanes itu. Siapa raja dunia ini? Ya Tuhan. Iblis. Kalau iblis yang berkuasa atas diri Anda, maka dia yang akan menguasai, dia yang akan mengendalikan kehidupan Anda. Bukan, di kitab Anda dikatakan raja. Iya. Iblis itu raja. Kalau memang Tuhan yang berkuasa, berarti dia yang mengendalikan kehidupan Anda. Lagi. Ya, sama seperti Anda. Siapa yang mengendalikan Anda sampai Anda menyembah Ya Yesus? Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan menyembah Yesus? Ada banyak. Mana contohnya? Sekarang saya tanya, Anda percaya kepada malaikat? Percaya. Terus di dalam Injil Lukas dia mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Perintah menyembah Yesus. Perintah menyembah Yesus mana? Berarti Anda tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat. Loh, apa sih? Pada hari Tadi ini Anda telah bilang lahir Anda bagimu percaya. orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Apa masalahnya? Ya, yang saya tanya, di mana perintahnya menyembah Yesus? Iya, itu kan udah ada. Mana? Malaikat menyebut bahwa dia itu adalah Tuhan. Dompala. Dan Jadi iblis pun mengakui itu. Nah, sekarang ketika Yesus itu kau katakan Tuhan yang lahir, Tuhan yang lahir ini mengajarkan menyembah kepada siapa? Karena Anda memang nggak tahu. Anda yang saya kenapa dia harus tanya. lahir. Anda saya tanya, manusia yang lahir atau Tuhan yang lahir, ketika dia ngajar, dia mengajarkan menyembah kepada siapa? Ketika dia menjadi sama seperti kita, memiliki darah dan daging, dia harus menjalankan misinya. Dia meminta kita menyembah kepada siapa? Kepada Allah yang benar. Sekarang siapa yang kemudian Anda ikuti menyembah kepada dirinya? Allah. Di mana Allah mengajarkan menyembah Yesus? Itu kan makanya Anda tidak mengerti konsepnya. Itu harus dijelaskan dari awal. Karena konsepnya memang Anda nggak tahu. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia harus menjalankan misinya untuk menyelesaikan misinya. Itulah yang saya mengajarkan sedang kepada tanya. manusia Siapa bahwa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? kamu Itu yang harus saya tanya. melakukan semua sesuai dengan apa yang saya lakukan. Itulah kuasa kegelapan yang mengajar kalian, yang membisik kalian untuk menyembah Berarti kepada Anda makhluk yang mengalahkan Yesus ini. Kenapa? Karena Yesus ketika turun ke bumi bukan mengajarkan menyembah kepada dirinya, tapi menyembah kepada Tuhan yang ada di langit, bukan menyembah dirinya. Nah, ini yang disebut menuhankan hawa nafsu. Kalian ke gereja itu bukan karena perintah Tuhan, tapi karena perintah nafsu kalian. Ya, itu karena pikiran Anda itu. Ya sekarang buktikan aja mana maunya perintahnya. menyalahkan aja, tidak mau Coba mencari tahu kalau bukan hawa kebenarannya. nafsu Anda, mana perintahnya Yesus menyembah dirinya? Ada? Ada. Mana coba tunjukkan.
Kan di dalam percakapannya dengan Filipus kan dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Yesus, Murid-muridnya menyembah Yesus dia, yang dan dia kamu tidak menolak. tuduh, Yesus yang kamu tuduh dengan berbagai macam alasan itu, ketika dia mengajar kepada muridnya, dia mengajak muridnya menyembah siapa? Kan Filipus ketika Robek otak memang. Robek. Inilah Ngobrol pengaruh, dengan dia. inilah pengaruh dan kuasa menyembah gelap dia yang tidak menguasai menolak Anda. Itu artinya Inilah kuasa bahwa gelap yang ada pada diri Anda. Itu. dia patut, dia layak untuk disembah. Mulai ngarang bebas, padahal itu Ngarang tujuan bebas orang ada ayatnya tujuan kok. Anda itu bukan ke Yesus, Ada tapi dalilnya. ke penguasa gelap yang mengatasnamakan Yesus. Itu sebenarnya tujuan Anda. Yesusnya tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Ada kekuatan di belakang yang menginginkan dirinya dituhankan, tapi dia tidak menampakkan dirinya. Bernama Yesus Kristus. Dia menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan orang agar manusia berpaling dari Tuhan. Nah, ayo. Siapa dia? Siapa makhluk itu? Itulah yang menggiring Anda setiap hari Minggu ke gereja. Karena kalau anaknya Maria tidak pernah mengajarkan Anda ke gereja, anaknya Maria tidak pernah mengajarkan disembah. Berarti ketika Anda secara berkelompok menyembah Yesus pada hari Minggu, yang Anda sembah itu adalah penguasa gelap, bukan anak Maria. Jadi gini Bang semua, di dalam Gubuk ke bambu Bible itu menjelaskan bahwa pada hari Tuhan itu menciptakan langit, bumi dan segala isinya selama 6 hari. Habis itu istirahat. Dan hari ke-7 dia berhenti dan menguruskan hari itu. Makanya, Saudara, dengarkan saya. Kalau Anda berbicara dengarkan alasan saya hari dulu. dengar. Kita gantian. Dengar. Jangan Ya. Anda mau berbicara terus. Dengarkan saya. Setelah saya selesai, Kalau baru Anda Tuhan lagi. bekerja selama 6 hari, Kalau kayak gini, ini kemudian Anda mengatakan dia istirahat, ya mungkin karena dia sama seperti manusia, lelah dia Wati. Kenapa dia lelah? Karena dia ciptakan matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Capek, makanya dia istirahat. Nah kamu ngapain istirahat? Lu bukan Tuhan, lu ngapain? Ngapain kau ikut-ikutan istirahat hari ke-7? Sedangkan kalau di dalam ajaran Yahudi, hari pertama itu adalah Rishon, hari kedua Seni, hari ketiga Sisi, hari keempat Revi'i, hari kelima Kamisi, hari keenam Sisi, hari ke-7 adalah Sabat. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ke-7. Anda itu jangan bergantung pada apa? Tapi bergantung kepada Yesus yang penguasa Kepada gelap itu orang. lagi. manusia, Lalu kau bergantung kepada siapa? kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Siapa namanya? Ya Tuhan Yesus lah. Nah itulah yang kubilang penguasa gelap. Karena kalau Tuhan yang asli mengajarkan menyembah kepada hari ke-7, yaitu Sabat. Nah, kau katakan Yesus, Yesusnya aja itu ibadahnya Sabat. Yesus anak Maria. Jadi yang kau anggap itu ya Tuhan, Tuhan mana? Tuhan Yesus. Nah, itulah penguasa gelap yang memakai nama Yesus yang kau sembah hari Minggu itu. Karena Anda tidak mengerti. Jadi saya mau menjelaskan itu, Anda potong-potong lalu saya di-mute. Sederhana aja. Sederhana. Nah. Ada nggak penyesat yang muncul mengaku bernama Yesus? Nggak ada. Oh, berarti Anda memang koplak. Ada zaman dulu memang ada. Nah, itu pintar. Makanya berarti Yesus ada setan mengaku Yesus. Nah, tapi kalau berarti sudah ada 2 kandidat, Yesus yang manusia dan Yesus yang setan. Kalau Yesus manusia mengajarkan bersunat atau tidak?
bersunat itu Pintar. Saya bertanya, kalau Yesus Yesus ada dua nih, Yesus manusia dan Yesus setan. Kalau Yesus manusia mengajarkan bersunat atau tidak? nggak ada Yesus setan, nggak ada. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Iya, betul itu. Nah, penyesat itu memakai nama siapa? Iya, nama Yesus. Nah, berarti penyesat yang bernama Yesus itu setan atau bukan? Dan sekarang tuh mana orangnya? Nggak ada. Tergantung. Memang ada itu. Jadi gini, Bang Suma. Sekarang saya kasih Anda berbicara dulu. Nanti setelah itu saya berbicara, Anda jangan potong dan jangan di-mute. Iya, boleh. Boleh. Jadi nih pelan-pelan saya sampaikan kepada saudara ya. Di dalam Lukas 22 Yesus berkata, Yesus mengurai, Yesus menjelaskan, Yesus menguraikan. Pelan-pelan Yesus mengajarkan kepada orang-orang pada zamannya. Apa kata Yesus terkait ketika dia kemudian ditangkap? Gini, dia katakan begini. Sangkamu aku ini adalah perampok, penyamun. Ketika ingin ditangkapkan sama orang-orang tentara Romawi. Nih dengar, yang Islam juga dengar. Terus ketika Yesus dikelilingi kemudian oleh imam-imam kepala, terus pengawal-pengawal bait suci, serta tua-tua mengelilingi Yesus, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini perampok, penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi ya mau kayak mana lagi, inilah saatnya. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Nah, jadi maksud Yesus, kuasa kegelapan itu adalah orang-orang yang ingin menangkapnya. Kuasa kegelapan itu bermula ketika tragedi penangkapan, lalu disalibkan, lalu keluar dari kubur, lalu dituhankan. Itulah kuasa dimulai, kuasa gelap dimulai. Yaitu tragedi ingin terjadi penangkapan. Detik-detik itu adalah detik-detik kuasa kegelapan. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, sedikit lagi aku berkata-kata dengan kalian, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, waktuku berkata-kata dengan kalian tinggal sedikit, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang, raja dunia yaitu iblis telah datang, dan raja iblis atau raja dunia atau yang merajai dunia ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Artinya ketika Yesus ingin ditangkap, disitulah awalnya iblis bekerja. Sehingga kesimpulannya ketika kemudian Yesus diselamatkan oleh Bapa Elohim, maka iblislah kemudian yang menguasai dunia. Yesus dianggap Tuhan, Taurat dianggap sampah, Tuhan dianggap manusia, hukum Tuhan dihapuskan, ibadah Sabat digantikan, makanan-makanan haram dihapuskan, semua dihalalkan, hilang semua perintah Tuhan. Yang ada iblis tidak berkuasa. Itulah kalian, inilah kalian dari kuasa kegelapan itu yang sedang berkarya. Tuh. Jadi, nah, sabar. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Ini intisari dari penjelasan saya. Ini pertanyaannya. Iya, makanya saya bertanya, Anda tanggapi. Dengarkan. Ketika Yesus berkata, inilah saat kamu, inilah waktumu, inilah saatmu, inilah maksudnya Yesus itu mengatakan, ya inilah ini. Kalau orang Makassar bilang, kau toseng, saatmu jagoan. Saatmu sekarang berkuasa, yaitu penguasa gelap. Pertanyaan saya,
Apa maksud Yesus mengatakan inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu? Silakan. Dan buktikan kuasa gelap yang dimaksud itu apa? Silakan. Jadi ini saya harus berangkat dari awal. Berangkat dari awal. Jadi ketika manusia hidup di bawah hukum Taurat, itu manusia itu harus taat dan patuh kepada perintah yang diberikan oleh hukum Taurat. 10 hukum itu. Tapi manusia semuanya melanggar itu. Nah, untuk melanggar itu berarti mereka itu harus dihukum, harus diadili. Karena apa? Upah dosa itu adalah maut. Makanya misinya Tuhan Yesus ke dunia untuk mengampuni dan memberikan keselamatan kepada setiap manusia yang hidup di bawah kuasa hukum Taurat itu, supaya manusia itu bisa lepas, bisa dibebaskan dari hukuman itu. Karena kalau nggak dibebaskan, maka manusia itu akan mati binasa untuk selama-lamanya dan akan masuk neraka. Makanya ketika Tuhan Yesus berada di dunia, dia mengajarkan kepada kita hukum kasih. Karena di dalam hukum Taurat itu tidak ada kasih. Orang yang berbuat salah di dalam hukum Taurat, orang yang berbuat salah, contoh saya kasih, seperti ada yang ada orang yang kedapatan ya berbuat zina, itu harus dirajam sampai mati. Dan itu maut itu berkuasa atas manusia. Dia harus dirajam sampai mati. Makanya Tuhan Yesus datang membawa hukum kasih, karena manusia itu tidak berhak untuk menghakimi sesamanya. Yang berhak untuk menghakimi itu adalah Tuhan. Bahwa oh kamu benar, oh kamu salah, bukan manusia. Seperti itu. Oke. Jadi untuk maut itu bukan hanya ketika Yesus mau ditangkap aja kuasa dunia, kuasa setan, kuasa iblis itu ada, tetapi dia udah ada sejak dulu, bukan baru ada ketika Yesus mau disalib, itu tidak. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Yesus ketika mau ditangkap itu baru ada kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa itu menurut saya salah, karena yang tercatat dalam Bible itu memang bukan seperti yang Bang Suma katakan tadi. Oke. Sudah? Oke, udah. Oke. Nah, saudara-saudara, khususnya umat Islam yang mendengarkan dialog ini, sederhana, santai, tapi serius. Jadi gini, tadi saya mengatakan Yesusnya memberi kode. Apa kata Yesus? Penguasa dunia. Ketika kemudian dia ingin ditangkap, kata Yesusnya, kenapa kau seperti penyamun menganggap aku penyamun? Sampai kalian datang bawa pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari aku ngajar di bait suci. Tapi faktanya kau tidak menangkap aku. Ada apa ini dengan kalian? Nah, dengan kata lain, oh, kuasa iblis sudah saatnya. Kuasa iblis sudah saatnya bekerja. Ya, mau tidak mau aku harus pamit. Itu kata Yesus. Karena sudah penguasa iblis yang turun. Tunggu, jangan ketawa. Saya akan buktikan, saya akan buktikan, Bung. Oke, saya akan buktikan. Nah, ketika Yesus turun ke bumi, di tengah-tengah Bani Israel, ada sesi di mana Yesus mengatakan, ya sekarang sudah saatmu. Inilah kuasa kegelapan itu. Maksudnya kamu yang ingin menangkap aku adalah awal dari kuasa gelap. Mari kita buktikan. Saya buktikan kepada saudara. Dalam kitabnya orang Yahudi,
Yosua 22 nomor 5 dikatakan begini. Hanya lakukanlah dengan sangat setia segala perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, kasihi Tuhanmu. Dengan cara apa? Menuruti segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan sepenuh jiwa. Oke, itu masih hidup di luar kuasa gelap. Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan setia melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ini hidup masih dalam keadaan bukan kuasa gelap. Ketika Yesus berkata di Matius 23, dia mengatakan begini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kau turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, betul. Sabar. Di sini perintah Yesus mengikuti orang yang melakukan hukum Taurat atau jangan mengikuti? Siapa? Yesus berkata, janganlah kamu turuti perbuatan orang-orang Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, karena mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jangan kamu mengikuti. Dia bilang jangan kamu mengikuti karena ketika itu ahli-ahli Taurat ngomong soal peraturan tapi atau tidak mempraktekkan yang ditetapkan Tuhan, tapi tidak mempraktekkan. Mempraktekkannya. Bagus. Tunggu, diam. Ya. Jangan kau ikuti ahli Taurat yang cuman berteori, cuman mengambil terjemahan kitabnya Yahudi sebagai simbolik, sebagai kemudian pelengkap, sebagai kemudian simbol-simbol saja, tapi tidak mempraktekkan. Itu maksudnya kan? Ya. Jadi Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti orang yang cuman mulutnya mengatakan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tidak mempraktekkan perintah Tuhan. Betul? Betul. Bagus. Harus Saya tanya. itu. Saya tanya sekarang. Ya. Saya tanya sekarang. Apakah Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Ya, kita melakukannya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah Kristen mempraktekkan hukum Taurat? Mempraktekkan. Ketika hukum Tauratnya mengatakan jangan makan babi, Kristen praktekkan tidak? Itu ada dalilnya yang mengatakan bahwa. Oke, udah stop. Udah selesai apa belum? Belum, stop. Itu cukup kau ikat saja. Oh, ya. ternyata Yesus melarang umatnya untuk mengikuti Kristen. Itu dulu. Nah, sekarang ajaran Kristen kuasa gelap itu bekerja di mana? Kita lihat di dalam ajaran pendiri agama Kristen, Galatia 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jangan mau tunduk lagi kepada hukum Tuhan. Nomor 4, kamu lepas dari Kristus. Sabar. Anda jangan tambah-tambah, itu salah yang. Saya buktikan. Ini buktinya kalau yang dimaksud di situ jangan lagi mau mengikuti perintah Tuhan. Ini saya buktikan. Nomor 4-nya tertulis di situ. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran hukum Taurat. Saya ulang pertanyaan saya tadi yang Anda meludah dan Anda jilat kembali. Apakah orang Kristen masih menjalankan hukum Taurat? Menjalankan. Kata Paulus, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat atau sudah tidak lagi?
Ya kebenaran ada juga hukum Taurat. Yesus Ada di Kristus dalam. tidak berguna bagimu jika kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Bukan tidak berguna. Hati-hati, hati-hati. Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Masih? Berarti kamu lepas dari Kristus. Bukan lepas dari Kristus. Lah, Dia menyempurnakan. hati-hati. Dalilnya Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya, apakah saudara masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Masih. Berarti Anda lepas dari kasih karunia. Bukan lepas, tapi menyempurnakan. Tidak ada kata menyempurnakan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu apa? Nah, Itu saya apa? kan udah jawab ulang-ulang nih. Jadi sekarang saya ini dalil kau bantah. Kamu akan lepas dari kasih karunia. Sekarang saya Kalau kamu bicara masih mengharapkan, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kamu keluar dari kasih karunia. Jadi itu memang ada ayatnya seperti itu, tapi itu kita harus tahu konteksnya. Paulus berbicara. Inilah yang Yesus maksud. Inilah yang Yesus maksud bahwa dia terangkat ke bahwa Yesus terangkat ke langit. Kenapa? Karena sudah saat bicara. Jangan Anda ngomong terus dari tadi. Kata Yesus, inilah saatmu berkarya, wahai kuasa kegelapan. Izinkan aku kembali kepada Tuhanku. Udah selesai. Maka Yesus kembali mencari tempat untuk pengikutnya Bani Israel. Berkaryalah kuasa gelap. Maka semua, sabar. Maka semua perintah-perintah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Nabi Musa, dibolak-balik oleh penguasa gelap dengan memakai nama Yesus. Endingnya buah dari penguasa gelap itu adalah aliteng. Oke? Kalau udah selesai sekarang waktunya saya. Sekarang giliran Anda menjelaskan kepada saya, apakah orang yang masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat menurut Paulus itu berada dalam kasih karunia atau tidak? Kasih saya dalil. Silakan. Ada memang dalilnya karena kita yang tadi Bang Suma bacakan di dalam Bible bahwa kita itu telah memerdekakan oleh Kristus. King Kong. Benar, kita telah dimerdekakan karena kita telah diselamatkan. Hampir stres orang menghadapi teknologi. Bahwa Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut itu, yaitu dia mati dan bangkit. Kebangkitan itu penguasa gelap bekarya. Kebangkitannya dia adalah bukti bahwa dia telah menang atas kuasa maut. Dan maut iblis kuasa gelap keluar dari alam gelap, keluar. Ingat Yohanes 14. Saudara ingat Yohanes 12 berarti kita telah nomor 31. Iblis telah dilemparkan keluar dari kubur. Ingat itu. Mengikut Kristus kita benar-benar merdeka. Kuasa gelap. Kita benar. Dengarkan giliran saya. Galatia 2 nomor 16. Kamu belum selesai. tahu? Kenapa? Nggak ada. Kau hanya jualan obat di sini, membantah data. Kau hanya kuasa gelap.
kamu berbicara mengenai kuasa gelap. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Inilah bukti Tetapi bahwa oleh karena iman dalam Kristus Yesus. membicarakan kebenaran, Sebab mereka tidak mau dengar. itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayo. Saya di mute terus nih. Waktu apakah saya Anda mute saya. Apakah Anda masih melakukan hukum Anda Taurat? Ini tidak adil, nggak adil. Saya ulang lagi. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Ya, saya melakukannya. Oke, dengarkan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan dengarkan. Inilah ajaran sesat ini, Bang Suma ini. Dengarkan. Saya ulang lagi. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Nah. Saya berbicara ingin menjelaskan, kamu mute saya. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Tidak beretika. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Udah nggak bermoral ini. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Saya masih melakukannya. Oke, dengarkan dalilnya. Galatia 2 nomor 16. Anda ulang-ulang, saya mau menjelaskan. Galatia 2 nomor 16, dengarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya udah ulang-ulang menjawab. Dengarkan dulu. Apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Masih. Kata Paulus. Saya jawab, saya mau menjelaskan Anda. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti Anda ini tidak dibenarkan karena Anda melakukan hukum Taurat. Anda di luar Yesus Kristus kalau Anda masih mengharapkan kebenaran. Aduh, parah. Dari hukum Taurat. Selamat sore. Nggak bisa ini, Bang Su. Ini kalau kita yang berbicara. Bagaimana mau berbicara kok nggak nyambung? Kau itu terhormat dari gereja bicaramu. Terhormat dari gereja nggak bisa. Oh, terhormat ini. Terhormat, bukan terhormat, terhormat. Pakai data dong, biar enak diskusinya. Ya kau yang naik pakai data. Oke, Saudara Blasius. Contohnya Saudara begini Blasius. datanya. Ya. Oke, dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Galatia 2 nomor 21. Stop dulu, Saya nggak mau masuk ke sana dulu. Pertanyaan saya dulu ke Anda, jawab dulu baru saya masuk, oke? Di dalam Galatia 2 nomor 21 itu dikatakan begini. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Yesus Kristus penggenap hukum Taurat. Saya ulang, pertanyaan saya bukan ke situ. Pertanyaan saya, dengarkan. Apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Pasti dong. Nah, kata Paulus, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Yang betul adalah Kristus penggenap hukum Taurat. Cingkong, mulai jadi cingkong. Oke, stop dulu di situ. Stop dulu di situ. Kata Paulus. Stop dulu di situ. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maksudnya, kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah Kristus itu mati. Sekarang pertanyaan saya, ada kebenaran oleh hukum Taurat atau enggak ada? Tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat. Cingkong juga. Cingkong juga nyambung. Pertanyaan saya, jangan Anda ketawa-ketawa. Pertanyaan saya, Anda Muslim, Allah Anda ada anak apa enggak? Dah turun.
Zuma modal congor Zuma. Nggak laku Pendiri kau. agama Anda mengatakan sekiranya ada Nggak laku kebenaran kau. Nggak laku. oleh hukum Nggak ada yang laku Taurat, kau. sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan Kau cuma modal saya, congor. ada nggak kebenaran oleh hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Kau nggak ngerti Tadi dijawab kau. ada. Ada nggak kebenaran oleh hukum Taurat? Modal congor kau. Ada nyambung. tidak? Nggak ngerti kau. Ada atau Turun. tidak ada? Kalau ada, maka percuma Yesus mati disalib. Tapi kalau tidak ada, masa tidak ada kebenaran yang dibawa oleh hukum Taurat? Yang benar nih. Yang benar. Bukankah kata Yesus orang masuk surga itu karena menjalankan hukum Taurat? Orang hidup kekal karena memperoleh hidup kekal, karena menjalankan Taurat. Ayo, kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, maka dia akan memperoleh surga, hidup di surga, tempat tertinggi. Kata Yesus. Tapi kata Paulus, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Masolang generasi. Mana itu banyak? Galatia berapa itu? Kasih tahu deh. Galatia 2:21. Galatia 2 nomor 16. Galatia 2 nomor tunggu. Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21, yaitu Bang Handi. Dan Galatia 5 nomor 1, Galatia 5 nomor 4. Merasa kok. Masolang. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka Yesus tidak perlu mati. Tapi kalau Taurat itu tidak ada kebenaran, barulah Yesus pantas mati. Sekarang pertanyaannya, apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kalau ada, kata Kristen, maka Yesus percuma mati disalib. Sedangkan kata Paulus, di data nomor 16-nya, apa kata dia? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yang mana yang betul? Yes, Paulus atau Tuhan? Manusia dibenarkan karena menjalankan Taurat, kata Tuhan. Malah orang yang tidak menjalankan Taurat itu dikutuk, kata Tuhan. Tapi kata Paulus, tidak ada manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ngeri. Ngeri, saudara-saudara. Itu artinya orang-orang Israel itu tidak ada yang melakukan hukum Taurat itu secara sempurna, Cakang. Jadi gini, Zuma. Mama Sebentar ya. Dengar dulu dong. Dalil dibantah, diplesetkan. Berani diskusi nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berani diskusi nggak sama saya? Berani nggak? Paulus kok datang ke sini, Paulus kok bawa ke sini, suruh hadapi saya. Jadi gini Zuma, ini kan tiap hari bahas. Jangan sombong ente. Kita bahas Al-Quran, bisa nggak? Berani nggak? Oh itu kan berani nggak berani. Logoskan dulu. Saudara, begini. Dengar. Di mute dulu. Dengarkan saya ya. Dengar, habis ini Anda ngomong. Jadi pertama, agama orang Yahudi itu Taurat, kitabnya yang pertama. Ketika Taurat ini kemudian ditinggalkan oleh mereka, maka datanglah kemudian Injil untuk menjelaskan dan menerangkan tentang Torah. Oke? Lalu kemudian menurut agama Kristen, seperti yang saya bahasakan tadi, tidak ada orang dibenarkan karena Taurat. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada, maka sia-sialah kematian Yesus. Karena itu, karena tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, oleh karena itu harus ada Kristen. Karena Kristen adalah solusi. Kristen ini ada karena Taurat tidak mampu menyelamatkan. Maka harus ada yang mampu menyelamatkan, yaitu Kristen. Nah, kalau Kristen ini betul-betul menyelamatkan, tidak perlu ada Islam.
Karena Islam datang belakangan. Kenapa Islam datang belakangan? Karena orang-orang terdahulu merusak ajaran Tuhan, maka Islam dibutuhkan. Karena dianggap Yahudi, Nasrani, dan juga agama tempelan Kristen itu sudah merusak. Makanya ada Islam. Nah, sekarang kalau harus ada Kristen, berarti Kristen itu adalah jalan terakhir. Islam bubar. Karena Kristenlah kebenaran itu. Mari kita buktikan. Sebelum mengkaji Islam, kita buktikan Kristen dulu karena dia lebih tua. Kalau Kristen mampu membuktikan kebenarannya, Islam tanpa dibahas, Al-Quran tanpa dibahas, dengan sendirinya akan gulung tikar. Maka kita bahas Kristen dulu, baru bahas Al-Quran. Kalau Kristen sudah bisa menjadikan dirinya sebagai agama yang pantas menjadi agama terakhir, Islam tak perlu. Jangan kau bahas Islam sementara posisi Kristen belum jelas. Nanti kamu bingung. Buktikan dulu kebenaran agamamu. Kalau kita sudah temukan agamamu itu benar, Islam bubar. Karena kata Yesus begini dalam Matius 5 nomor 19, nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kau punya agama tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Nah, Kristen ini datang duluan. Maka Kristen ini harus kita uji dulu. Apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Nah, sekarang mana agama yang lebih baik dari itu? Agama Kristen mengatakan bahwa tidak ada orang dibenarkan karena hukum Taurat. Kalau kau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sekarang buktikan. Buktikan bahwa hukum Taurat itu memang tidak betul. Buktikan. Supaya agama Anda itu lebih bagus. Maksud Rasul Paulus itu enggak begitu. Aduh. Nah, udah, silakan Anda buktikan, silakan. Yang dimaksud Rasul Paulus itu kan orang-orang Israel zaman itu, mereka mengira mereka itu diselamatkan enggak karena hukum Taurat. Memang Tuhan Yesus itu mengatakan keselamatan itu ada di hukum Taurat, tapi tidak ada satupun yang bisa melakukannya secara sempurna. Yang bisa itu cuma Tuhan Yesus. Aduh, Paulus juga bisa. Paulus bisa kok. Itu kok susah betul cuma. Paulus juga sekarang bisa. Ini, saya tanya. Paulus juga bisa. Anda berbohong kalau Anda mengatakan cuma Yesus. Tidak? Paulus juga bisa. Paulus juga mengakui bahwa dalam hukum Taurat dia tidak bercacat. Ayo. Dia tidak bercacat. Sekarang aku tanya. Loh, Rasul Paulus itu sebelum dia jadi Kristen dia apa? Aku tanya kamu coba. Dia adalah Yahudi praktisi Torah. Ya, bisa nggak dia bisa nggak apa membunuh? Bisa nggak saya tanya? Dia dalam hukum Taurat bisa nggak? Bisa nggak? Apanya? Bisa apa? Hukum Taurat bisa nggak membunuh? Bisa. Mana hukum Taurat bisa membunuh? Hukum Torahnya nyawa balas nyawa, mata balas mata, hidung balas hidung. Rasul Paulus mengikuti enggak? Nah, sekarang Paulusnya mengatakan apa? Sekarang gini. Di dalam Filipi 3. Sekarang kau tanya. Coba kau bukti. Jangan kau bertanya terus, dengarkan jawaban. Kau dari tadi ngomong loh. Kau dari tadi ngomong. Kamu kalau bertanya, dengarkan jawaban Lul. Kau bertanya, apakah Paulus itu menjalankan? Menjalankan. Dia membunuh murid-murid Yesus, habis itu dia berbohong. Dalam hal mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pembohong. Dajjal, laknat. Kalau pembunuh, kalau membunuh dalam hukum Taurat, itu sudah melanggar. Tapi dia mengatakan di Filipi 3, nomor 5, nomor 6, dalam hal mentaati hukum Taurat, aku Paulus tidak bercacat. Pembohong, manusia laknat. Jelas-jelas dia melanggar hukum Taurat, melarang orang tidak bersunat, melarang orang jangan bersunat, memerintahkan orang makan babi, kemudian menyuruh orang menyembah Yesus, kemudian menyuruh orang ibadah minggu. Tidak bercacat katanya. Dasar laknat. Coba ada di sini
tampar pakai tutup panci. Untung nggak sesaman dengan aku pembohong besar kayak gitu. Tapi saya sudah puas membaca surat-surat yang ada di Kisah Para Rasul, bagaimana orang-orang Yahudi melaknat dan bersumpah ingin membunuh Paulus itu. Saya pun kalau hidup pada zaman itu, dengar. Saya pun kalau hidup pada zaman itu, kutusuk pantatnya sampai mulutnya tembus pakai linggis panas. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24, orang Yahudi mengatakan begini, orang-orang Israel harus tahu Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah pendiri agama, tokoh dari agama Aliteng, pembohong besar dalam hal ketaatan aku kepada hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Artinya apa? Lu sempurna, koplak. Lu sempurna. Lu bunuh murid Yesus, lu bilang sempurna. Lu ajarin orang tidak bersunat, lu bilang nggak sempurna. Lu ajarin orang makan babi, lu bilang sempurna. Sedangkan di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, lu bertobat dari ajaran Kristen, koplak. Untung kau tidak sesaman dengan Zuma ya. Kalau kau sesaman Zuma, ku bakar plastik, ember plastik itu yang anti pecah, ku bakar. Habis itu ku tetesin di matamu itu timanya, bekas bakarannya. Tenang, jangan rasa itu penipu, penyesat. Kenapa tadi? Kenapa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi gitu ya teman-teman. Di sini waktu kita sudah mau maghrib. Saya hanya ingin menyimpulkan begini teman-teman sekalian, khususnya yang Islam. Paulus pendiri agama Kristen berkata begini, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekarang kita selidiki, apakah ada kebenaran karena menjalankan Taurat? Ternyata menjalankan Taurat itu adalah kebenaran. Berarti Paulus sudah melakukan kebohongan, Paulus sudah melakukan dosa besar dengan menipu miliaran manusia. Dia katakan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang kedua, dia mengatakan begini. Yang mana? Yang kedua, ayat berapa? Jangan asal. Yang kedua, Paulus mengatakan begini. Jangan kamu asal tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Paulus mendoktrin tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Menurut Paulus tidak ada orang yang dibenarkan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Ini pembohongan. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini pembodohan. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Kata Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini penipu, ini pembohong, ini tabiatnya sama seperti setan yang datang kepada Adam di Gan Eden. Dia memutarbalikkan fakta. Kata dia, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan mendasar kita kepada Kristen pengikut Paulus. Diturunkan aja ini manusia, diturunkan aja dulu. Di surat mana? Diturunkan aja. Nanti dia minta permintaan naik itu. Kalau orang sudah mulai panas begitu dia suka mengganggu. Jadi saudara-saudara, hukum Taurat itu satu hak milik kepunyaan Bani Yakub. Siapa yang menjalankan Taurat akan diselamatkan oleh Elohim. Siapapun yang menjalankan hukum Taurat di tengah-tengah Bani Israel, maka akan diselamatkan oleh Elohim. Yesus mengatakan, barang siapa gitu. turunkan lagi. Coba jelaskan dulu. Diturunkan. Bagus. Kata Yesus dalam Matius 5:19, orang-orang yang tidak menghilangkan, artinya menjalankan hukum Taurat, maka orang-orang ini akan menempati surga. Itu kata Yesus. Berarti orang yang menjalankan hukum Taurat menurut Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama. Yang kedua,
Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Kata Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku kerjakan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Berarti firman Tuhan artinya ketetapan-ketetapan Tuhan yang secara simbolik Yesus sampaikan dalam Matius 19 nomor 16 ketika ditanya, "Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, lakukan segala perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Torah. Jadi kata Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal harus menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Kata Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini sudah bertentangan. Itulah yang Yesus katakan tadi. Apa kata Yesus? Ini saatmu, silakan kalian berkarya. Kamu sudah diizinkan. Makanya dikatakan, Simon, Simon, iblis sudah diizinkan untuk mencobai kamu, untuk memisahkan antara gandum dan ilalang. Itu kata Yesus. Jadi iblis sudah diizinkan. Makanya Yesus mengatakan, oh sekarang sudah saatmu. Silakan, saatnya kuasa kegelapan sekarang untuk berkarya. Makanya dia terangkat ke langit, karena sudah saatnya penguasa gelap itu berkarya. Lahirlah agama Kristen yang didirikan oleh Paulus yang bertentangan 360 derajat dengan ajaran Tuhan. Makanya Kristen kalau kita lihat, mereka mengatasnamakan Tuhan, mereka mengatasnamakan Taurat, mereka mengatasnamakan Injil, tetapi pada prinsipnya tak ada satupun ajaran Taurat, ajaran Injil yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan semuanya, mulai dari tidur sampai tertidur kembali, itu semua ajaran Paulus yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Maka kuasa kegelapan nyata di tengah kita, yaitu agama yang diajarkan dari barat, menyembah kepada Kristus dan melepaskan hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus kepada Bani Israel. Terakhir dari saya, di dalam sebuah pengajaran yang dilakukan oleh Yesus dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Matius 23, ini menjadi PR buat Kristen sampai 2 detik sebelum kiamat yang mereka harus jawab secara runut, dan seluruh Kristen Indonesia di Indonesia ini, Kristen di Indonesia harus jawab. Apa pertanyaannya? Baca Matius 23. Kata Yesus, ahli Taurat orang Farisi telah duduk di kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan, pekerjaan mereka. Karena mereka mengajarkan Taurat, membawa-bawa Taurat, mengatasnamakan Taurat, mengambil terjemahan Taurat, tetapi tidak mempraktekkannya. Pertanyaan saya, perintah Yesus, jangan kamu mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya Taurat itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini melarang kita menjadi Kristen, di mana Kristen mulutnya selalu basah dengan kata Taurat, tapi tak ada satupun Kristen yang menjalankan dan mempraktekkan hukum Taurat itu? Apakah Yesus melarang kita menjadi Kristen dengan adanya perintah Matius 23 ini? Melarang atau mengajarkan kita menjadi Kristen, yaitu manusia yang berbicara Taurat, tetapi jangankan kemudian cicak, babi pun mereka makan. Mereka hanya menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Mereka mengatakan, kami adalah penganut Torah, hukum pertama, jangan ada ilah lain. Tapi ternyata ilahnya keluar dari rahim. Jangan engkau bersaksi dusta. Tapi katanya Yesus menghalalkan babi, saksi dusta. Jangan kau berbohong. Tapi faktanya mereka menyembah Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan. Dan banyak lagi. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, yaitu menjadi orang yang menteorikan tapi tidak mempraktekkan Torah? Atau Yesus mengharamkan pengikutnya menjadi Kristen? Demikian. Silakan, saya rehat azan. Sore Bang Zuma. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman yang lain. Banyak maghrib, Pian. Oh gitu ya. Ya, Saya hanya bertanya saja sebenarnya satu pertanyaan saya. Dengarkan dulu. Jangan dibahas tadi itu Galatia 2 nomor 21.
Ya. Itu Tian. Galatia 2 nomor 21. Galatia 2 nomor 21. Tentang apa tadi itu Bang? Tentang Galatia 2. Coba dibaca di situ. Ayat 21 ya. Iya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Oke? Apa artinya itu kira-kira itu? Ya, itu betul Bang. Karena hukum Taurat baru ada zaman Musa. Sedangkan Bukan itu. Abraham itu Dengarkan dulu. Pertanyaannya dulu, dengarkan dulu. Anda udah baca. Apakah di hukum Taurat, apakah di hukum Taurat ada kebenaran? tidak berdasarkan hukum Taurat karena Saya ulang Abraham, kembali. Ishak, dan Saya ulang kembali. Kau udah baca. Yang kau baca itulah yang kau pakai menjawab. Saya ulang ya. Kau udah baca pakai bahasa Indonesia. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Silakan. Hukum Taurat kudus tapi tidak menyelamatkan, makanya Saya begitu. ulang kembali. Sekali lagi saya beri peringatan. Bahasa Indonesia kau udah membaca. Pakailah jawabanmu membaca, jangan keluar dari bacaanmu. Saya ulang kembali. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kan di situ sekiranya ada kebenaran, berarti dalam hukum Taurat tidak ada menyelamatkan, tidak ada Saya kebenaran yang ulang menyelamatkan. kembali, sekali lagi. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jelas di situ tidak ada, karena Tidak ada. Abraham, Baik. Yakub pun menjadi orang beriman itu sebelum Musa. Kau 430 tidak ada tahun. kebenaran. Udah cukup. Udah kau jawab, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, betul? Kenapa? Karena Abraham, Ishak dan Yakub itu 500 tahun. Yang membahas Abraham, Ishak, Yakub siapa? Dasar benar-benar ini orang ini. Bisa nggak sih kau nggak jual obat kurap kalau naik gitu loh? Data yang kau baca Galatia 2 nomor 21. Di situ kagak ada Abraham, kagak ada Ishak, nggak ada Yakub. Di situ Anda udah baca pakai bahasa Indonesia. Mestinya kau pakai menjawab, King Kong.